Di bawah langit kelabu yang bergelantung di atas desa Paranggupita, hujan baru saja reda. Butiran air masih menempel di daun padi yang menguning, berkilauan saat diterpa cahaya matahari yang enggan menampakkan dirinya sepenuhnya. 3 orang petani duduk di bawah sebuah gubuk kecil di tengah sawah, menikmati rokok linting mereka sambil berbincang tentang hasil panen yang semakin menipis tahun ini. Karta, pria paruh baya yang selalu tampak murung, meludah ke tanah sambil menggoyangkan kakinya yang berlumuran lumpur. Di sampingnya, Sarman, pria berusia awal 30-an dengan tubuh kekar, sibuk menghisap rokoknya dalam-dalam. Sedangkan Bajo, yang paling tua di antara mereka, hanya diam, memperhatikan hutan lebat di kejauhan yang berdiri seperti benteng hitam yang mengelilingi desa. Di desa mereka, hutan itu dikenal dengan nama Hutan Warangsa, tempat yang selalu dipenuhi cerita mistis. Konon, siapapun yang masuk ke dalamnya di malam hari tidak akan kembali dalam keadaan yang sama. "Asrul kemana? Biasanya dia ikut ke sawah," gumam Karta sambil menepuk celananya yang mulai kering. "Sibuk di rumah, katanya sih istrinya lagi. Kurang enak badan," jawab Sarman dengan suara parau. Bajo menyeringai tipis. "Dia memang laki-laki yang bertanggung jawab," katanya, matanya masih terpaku ke arah hutan. "Tidak seperti kau, Sarman. Istrimu sakit pun kau tetap main ke rumah janda sebelah." Sarman tertawa kecil, tidak membantah. Ia hanya mengangkat bahu dan menatap langit yang semakin gelap. Hawa dingin mulai menyelinap, membawa serta aroma tanah basah yang bercampur dengan bau hutan yang lembab. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam hutan Warangsa. Suara yang begitu keras hingga mengguncang tanah di bawah mereka. Burung-burung berhamburan dari pepohonan, sementara daun-daun yang masih basah berguguran seperti hujan kecil. Karta, Sarman, dan Bajo saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang. "Apa itu?" tanya Karta dengan suara bergetar. "Petir?" Sarman menebak, meskipun ia sendiri tidak yakin. Bajo menggeleng, wajahnya pucat. "Tidak. Itu datang dari dalam hutan." Mereka bertiga terdiam sejenak. Telinga mereka berusaha menangkap suara lain yang mungkin mengikuti ledakan tadi. Namun, yang terdengar hanyalah suara angin yang berdesir pelan, seakan hutan itu sedang mengatur napasnya kembali. Sarman berdiri, menendang rokoknya yang sudah hampir habis. "Aku tidak suka ini," katanya. "Kita harus periksa. Bagaimana kalau ada tanah longsor atau sesuatu?" Karta menelan ludah, tetapi ia mengangguk setuju. Bajo, meskipun tampak enggan, akhirnya mengikuti langkah 2 temannya menuju hutan. Mereka melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang. Tanahnya lembek karena hujan, dan akar-akar pohon besar menyembul dari dalam tanah, seperti tangan-tangan yang berusaha mencengkeram siapapun yang melewatinya. Semakin dalam mereka masuk, semakin pekat kegelapan menyelimuti. Matahari hampir tidak bisa menembus rimbunnya dedaunan di atas mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, cicitan nyaring dari sesuatu yang bersembunyi di dalam semak, desahan angin yang terdengar seperti bisikan manusia. Lalu mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil di dalam hutan. Di tengahnya terdapat sebuah makam tua, tertutup oleh lumut dan akar yang menjalar seperti ular. Itu adalah makam Darminto, seorang pria yang pernah menjadi momok di desa mereka bertahun-tahun lalu. Darminto bukan orang biasa. Ia adalah seorang dukun hitam yang dikenal memiliki ilmu yang mengerikan. Ia bisa membuat orang sakit hanya dengan tatapan, bisa membunuh tanpa menyentuh. Namun pada suatu malam, ia dibakar hidup-hidup oleh warga desa
karena dituduh melakukan ritual terlarang. Sejak saat itu, makamnya dibiarkan sendirian di dalam hutan. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun kini makam itu terbongkar, tanahnya terangkat, seperti ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalamnya. Bau busuk menyeruak, begitu menyengat hingga membuat Karta dan yang lainnya terbatuk-batuk. Ya Tuhan, Karta mundur selangkah. Tangannya menutupi hidungnya. Sarman memberanikan diri mendekat dan melihat lebih dalam ke dalam makam. Matanya melebar, napasnya tercekat. Tidak ada mayatnya. Karta dan Bajo segera mendekat. Benar saja, makam itu kosong. Dada mereka naik turun dengan cepat. Karta menoleh ke Bajo, yang wajahnya kini basah oleh keringat dingin. Siapa yang berani menggali makam Darminto? Suaranya bergetar. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, terdengar gemerisik dari semak-semak di belakang mereka. Jantung mereka seakan berhenti. Perlahan, mereka menoleh ke arah suara itu. Di antara pepohonan, samar-samar mereka melihat sesosok tubuh berdiri. Tubuh itu membusuk, kulitnya koyak dengan belatung yang merayap di sela-sela dagingnya yang menghitam. Pakaian compangnya masih melekat, namun telah bercampur dengan tanah dan darah kering. Matanya kosong, tetapi mereka bisa merasakan tatapan itu menembus hingga ke tulang mereka. Lalu sosok itu tersenyum. Sarman berteriak sekeras-kerasnya sebelum ketiganya berlari sekencang mungkin kembali ke desa. Di belakang mereka, suara langkah kaki mengikuti. Malam telah jatuh ketika Karta, Sarman, dan Bajo tiba di desa Paranggupita dalam keadaan terengah-engah. Keringat membasahi tubuh mereka meskipun udara dingin menusuk kulit. Nafas mereka tersengal, seakan paru-paru mereka terbakar setelah berlari tanpa henti dari hutan Warangsa. Jalanan desa sudah sepi, hanya diterangi beberapa lampu minyak yang menggantung di teras rumah-rumah penduduk. Mereka bertiga saling pandang, mencoba menenangkan diri setelah apa yang baru saja mereka alami. Aku tidak gila, kan? Suara Sarman bergetar. Kalian juga melihatnya. Bajo mengangguk, wajahnya masih pucat. Itu benar-benar Darminto. Tapi bagaimana mungkin? Dia sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Karta menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Kita harus bicara dengan kepala desa Harjo. Dia pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Namun sebelum mereka sempat melangkah menuju rumah kepala desa, suara tawa lirih terdengar dari kejauhan. Mereka bertiga menegang. Tawa itu datang dari jalan setapak di belakang mereka. Gelap, dipenuhi bayangan pepohonan yang menari karena hembusan angin malam. Suara itu kecil, serak, namun jelas. Kita harus masuk ke rumah, bisik Bajo. Mereka segera berjalan cepat menuju rumah Karta, yang paling dekat dari posisi mereka. Dengan tangan gemetar, Karta membuka pintu dan membiarkan kedua temannya masuk sebelum menguncinya rapat-rapat. Di dalam, istri Karta, Laras, sedang duduk di dekat tungku, mengaduk sesuatu dalam panci besar. Ia menoleh dengan alis berkerut, heran melihat suaminya datang dengan wajah panik bersama dua orang temannya. "Kalian kenapa?" tanyanya. Kami baru saja melihat sesuatu di hutan," jawab Karta singkat. Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Jalanan masih kosong, tetapi entah mengapa ia merasa ada sesuatu di luar sana, mengintai mereka. Sarman duduk di kursi kayu, menghapus keringat di dahinya. "Ini gila. Kita harus memberitahu semua orang. Kalau benar Darminto bangkit dari kubur, maka seluruh desa dalam bahaya." Laras memutar bola matanya. "Darminto, dukun hitam itu? Hah, kalian pasti hanya menakut-nakuti diri sendiri." Karta menoleh tajam. "Aku tahu ini sulit dipercaya, Laras, tapi aku sendiri yang melihatnya. Makamnya kosong,
mayatnya menghilang, dan dia. Karta terdiam, mengingat kembali wajah Darminto yang membusuk, penuh belatung, tetapi masih bisa tersenyum. Dia berdiri di sana menatap kami. Laras terlihat ragu, tetapi ekspresi suaminya begitu serius. Ia menghela napas dan duduk di dekatnya. "Kalau begitu, apa rencanamu?" Bajo menjawab, suaranya pelan. "Kita harus berjaga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Di luar, angin bertiup lebih kencang. Jendela kayu berderak, seakan ada sesuatu yang berusaha membuka paksa dari luar. Karta dan Sarman segera berdiri, menatap ke arah pintu yang tiba-tiba saja mulai bergetar, seperti ada seseorang yang mengetuknya, perlahan, tapi berulang kali. Tok, tok, tok. Ketiga pria itu saling berpandangan. Siapa di luar?" tanya Karta. Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Laras menggenggam lengan suaminya. Ketakutan mulai merayapi wajahnya. Karta menelan ludah, lalu dengan sangat hati-hati, ia mendekat ke pintu dan mengintip melalui celah kecil di kayu yang sedikit renggang. Di luar sana, berdiri seorang wanita dengan wajah tertutup rambut panjang. Tubuhnya berbalut kain tipis berwarna putih yang melekat di kulitnya yang basah, seakan baru saja keluar dari dalam sungai. Bentuk tubuhnya jelas terlihat di balik kain itu. Pinggang ramping, lekukan tubuh yang menggoda, dan dada yang naik turun seperti sedang bernapas berat. Sarman yang juga mengintip dari samping Karta menelan ludah. "Siapa dia?" bisiknya. Bajo bergumam pelan. "Aku tidak tahu. Tapi aku tidak punya firasat baik." Wanita itu tetap berdiri di sana. Tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya menatap langsung ke pintu dengan kepala sedikit dimiringkan. Karta merasakan bulu kuduknya meremang. Sesuatu tentang wanita ini terasa salah. Lalu tanpa peringatan, wanita itu tersenyum. Senyum tipis yang mengerikan. Dengan bibir pucat yang sedikit retak seperti tanah kering. Dan kemudian dalam bisikan yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Darminto ingin bertemu dengan kalian." Darah Karta seakan membeku. Tanpa berpikir panjang, ia mundur dengan cepat dan mengunci kembali pintu rapat-rapat. Di luar, suara ketukan masih terdengar. Tok, tok, tok. Namun kini, ketukan itu terdengar lebih keras, lebih kasar, seperti cakar yang mencoba merobek kayu. Laras mulai menangis ketakutan, sementara Sarman dan Bajo mencabut pisau kecil yang mereka bawa. Meskipun mereka tahu bahwa senjata tajam tidak akan berguna melawan sesuatu seperti ini. Tiba-tiba, ketukan itu berhenti, sunyi. Hanya suara napas mereka yang masih terengah-engah di dalam ruangan. Mereka menunggu selama beberapa menit, tetapi tidak ada tanda-tanda wanita itu masih ada di luar. Akhirnya, dengan sangat hati-hati, Karta kembali mengintip. Melalui celah di pintu, wanita itu sudah tidak ada. Tetapi di halaman depan rumahnya, sesuatu yang lain kini berdiri di sana, menatap langsung ke arahnya. Darminto. Dan kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai muncul satu persatu dari kegelapan. Mereka adalah orang-orang mati, orang-orang yang seharusnya sudah dikubur. Tetapi kini berjalan kembali. Angin malam berembus kencang, menerbangkan dedaunan kering di jalanan desa Paranggupita. Di dalam rumah Karta, keheningan menegang seperti tali yang siap putus kapan saja. Semua mata tertuju ke celah pintu yang masih sedikit terbuka. Di luar, Darminto berdiri diam, mengawasi rumah dengan tatapan kosong. Tubuhnya yang membusuk tampak lebih jelas di bawah cahaya redup lampu minyak. Matanya yang berlubang hitam pekat terasa seperti jurang yang siap menelan siapapun yang menatapnya terlalu lama. Namun yang lebih menakutkan adalah bayangan-bayangan di belakangnya.
Mereka adalah sosok-sosok tak bernama. Tubuh mereka kurus, kulit mereka pucat kebiruan seperti mayat yang sudah lama membusuk di bawah tanah. Beberapa dari mereka masih mengenakan pakaian compang-camping yang tampak seperti pakaian warga desa di masa lalu. Orang-orang yang seharusnya sudah mati kini kembali berjalan di bumi. Sarman merasakan seluruh tubuhnya membeku. Dewa-dewa di langit, apa yang kita hadapi ini? Bisiknya. Bajo mencengkeram pisau di tangannya lebih erat. Meskipun ia tahu itu tak ada gunanya. Kita harus keluar dari sini. Namun Karta masih terpaku menatap Darminto. Ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Sosok itu tidak langsung menyerang, tidak bergerak, hanya menunggu, seperti sedang mengawasi atau memancing mereka keluar. Laras menarik lengan suaminya dengan kuat. Karta, kita harus pergi. Kita tidak bisa tetap di sini. Namun sebelum Karta sempat menjawab, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wanita misterius yang sebelumnya mengetuk pintu kini muncul di samping Darminto. Dia masih mengenakan pakaian tipisnya yang basah. Masih berdiri dengan kepala sedikit dimiringkan. Namun kini wajahnya lebih jelas terlihat di bawah sinar bulan. Dan itu bukan wajah manusia lagi. Kulitnya perlahan-lahan terkelupas, menampakkan daging merah yang membusuk di bawahnya. Matanya yang sebelumnya menggoda kini kosong, hanya lubang hitam yang dalam. Bibirnya masih melengkung dalam senyum mengerikan. Namun kini, dari celah bibir itu, belatung-belatung kecil menggeliat keluar. Bajo mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Astaga, apa itu? Laras menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Kemudian, wanita itu mulai bergerak, tidak berjalan, tidak melangkah, tetapi melayang ke arah mereka, seperti kabut tipis yang bergerak tanpa suara. Sarman berteriak, "Keluar dari sini, sekarang!" Mereka berlari menuju pintu belakang, membuka kunci dengan cepat, dan menerobos ke halaman belakang rumah. Angin dingin menerpa wajah mereka, tetapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin lari sejauh mungkin dari makhluk-makhluk itu. Namun begitu mereka tiba di jalanan desa, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Seluruh desa telah diselimuti kabut tebal, dan di dalam kabut itu terdengar bisikan-bisikan, bisikan yang pelan, menyeramkan, seperti ratusan suara berbisik sekaligus. "Kemana kalian mau pergi? Kami sudah menunggu lama. Kalian akan bersama kami." Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul tangan-tangan pucat yang mencoba meraih mereka. Laras menjerit ketika jari-jari panjang mencengkram lengannya. Ia menepisnya dengan panik. Namun semakin banyak tangan yang muncul dari kabut, berusaha menarik mereka masuk ke dalam kegelapan. Bajo mengayunkan pisaunya, tetapi tangan-tangan itu tidak peduli. Mereka terus bergerak, terus berusaha mencengkram. "Kita harus ke rumah kepala desa," teriak Karta. Mereka berlari sekuat tenaga, berusaha menembus kabut tebal yang terasa semakin berat, seperti udara di dalam mimpi buruk. Jantung mereka berdetak kencang, kaki mereka hampir tersandung beberapa kali. Namun akhirnya, mereka melihat cahaya di kejauhan. Rumah kepala desa Harjo. Mereka menerobos ke dalam rumah tanpa mengetuk, mengunci pintu begitu mereka masuk. Di dalam, Harjo yang sudah tua duduk dengan tenang di kursinya, seperti sudah menunggu mereka. Matanya yang redup menatap mereka satu persatu sebelum ia menghela napas panjang. Jadi, dia benar-benar telah kembali. Mereka semua terdiam. Harjo bangkit dari duduknya, berjalan ke sudut ruangan, dan membuka sebuah peti kayu tua. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah keris kuno, bilahnya hitam legam
dengan ukiran mistis di sepanjang gagangnya. "Darminto tidak akan kembali begitu saja," kata Harjo dengan suara berat. "Seseorang telah membangkitkannya." Mata Karta melebar. "Maksudmu, ini bukan terjadi dengan sendirinya?" Harjo mengangguk. "Seseorang telah melakukan ritual hitam, membangkitkan roh yang seharusnya tetap terkubur. Dan jika kita tidak menghentikannya," ia menoleh ke jendela, ke arah kabut yang semakin tebal di luar rumah, "maka kita semua akan menjadi bagian dari mereka." Di luar, suara bisikan semakin keras. Malam baru saja dimulai. Di dalam rumah kepala desa Harjo, suasana begitu tegang hingga rasanya udara pun terasa lebih berat untuk dihirup. Karta, Sarman, Bajo, dan Laras duduk di lantai kayu, masih terengah-engah setelah pelarian mereka dari makhluk-makhluk kabut yang kini mengelilingi desa. Di luar, kabut semakin pekat. Bayangan-bayangan samar bergerak di dalamnya, berbisik dan tertawa lirih. Desa Paranggupita kini terperangkap dalam kegelapan, terputus dari dunia luar. Harjo menggenggam erat keris hitam di tangannya. Cahaya lampu minyak bergetar, menciptakan bayangan di dinding yang seakan ikut bernapas bersama mereka. "Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat," kata Harjo dengan suara dalam. Karta menatapnya dengan penuh kebingungan. "Kau bilang tadi, seseorang yang membangkitkan Darminto. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu?" Harjo menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya menjawab, "Seseorang dari desa ini." Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Laras menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Tapi siapa yang cukup gila untuk melakukan itu?" Harjo menatap ke luar jendela. "Aku sudah lama mencurigai seseorang. Seseorang yang masih menyimpan dendam lama terhadap desa ini." Sarman menyipitkan mata. "Kau berpikir ini ulah Surti?" Semua mata kini beralih padanya. Surti, seorang wanita tua yang tinggal di pinggir desa, di sebuah rumah kecil yang nyaris terlupakan oleh waktu. Dulu, ia adalah istri kedua Darminto. Ketika warga membakar hidup-hidup suaminya, Surti dipaksa meninggalkan desa. Namun bertahun-tahun kemudian, ia kembali sendirian, hidup dalam bayang-bayang, tanpa ada yang mau mendekatinya. Harjo mengangguk. Surti adalah satu-satunya yang masih memiliki alasan untuk membangkitkan Darminto. Aku yakin dia melakukan ritual hitam untuk menghidupkan kembali suaminya. Dan kini, kita semua dalam bahaya. Bajo berdiri, marah. "Kalau begitu kita harus menemuinya. Kita harus menghentikannya sebelum ini semakin buruk." Harjo menarik napas dalam. "Kita tidak bisa begitu saja mendatanginya tanpa persiapan. Ritual ini telah membuka pintu antara dunia orang hidup dan orang mati. Kita harus menutupnya sebelum semua arwah gentayangan ini menjadi semakin kuat." Ia memandangi keris di tangannya. "Dan untuk itu, kita harus membunuh Darminto sekali lagi." Ruangan menjadi semakin sunyi. Membunuh orang mati, bagaimana caranya? Karta menggenggam pisau kecil di pinggangnya, meskipun ia tahu itu tidak akan ada gunanya. "Apa yang harus kita lakukan?" Harjo menatap mereka semua dengan tegas. "Kita harus pergi ke rumah Surti. Jika dia benar-benar melakukan ritual ini, maka pusat kekuatannya pasti ada di sana. Kita harus menghancurkan apapun yang dia gunakan untuk membangkitkan Darminto." Namun sebelum mereka sempat melangkah keluar rumah, pintu rumah tiba-tiba bergetar keras. Tuk, tuk, tuk. Suara itu bergema dalam kegelapan. Laras menjerit kecil, merapat ke Karta. Sarman mencabut goloknya, sementara Bajo mengepalkan tangannya dengan kuat. Harjo memberi isyarat agar semua tetap diam. Dengan hati-hati,
ia berjalan mendekati pintu, mengintip melalui celah kecil. Di luar, terdapat seorang anak kecil. Ia berdiri dalam kabut, wajahnya tertutup bayangan. Gaunnya lusuh, kakinya telanjang, rambutnya panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana. Kemudian, dengan suara pelan dan datar, anak itu berkata, "Ibu ingin bertemu dengan kalian." Harjo menelan ludah. "Kita harus pergi, sekarang." Tanpa menunggu lebih lama, mereka membuka pintu belakang dan menyelinap keluar ke dalam kegelapan malam. Rumah Surti terletak di pinggir desa, nyaris tersembunyi di balik pepohonan tua. Cahaya remang-remang keluar dari celah dinding kayu, menandakan bahwa seseorang masih terjaga di dalam. Hati mereka berdebar-debar saat mendekati rumah itu. Suasana di sekitar tempat itu tidak seperti bagian desa lainnya. Tidak ada kabut, tidak ada suara bisikan, hanya kesunyian yang begitu mencekam. Harjo memberi isyarat agar mereka bersiap. Dengan satu tarikan napas, ia mengetuk pintu. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah pelan terdengar dari dalam. Lalu, pintu terbuka. Surti berdiri di sana, menatap mereka dengan mata tajam. Tubuhnya kurus, kulitnya kering seperti kayu lapuk, namun matanya menyala penuh kemarahan. "Kalian datang lebih cepat dari yang kuduga," katanya dengan suara serak. Karta mencoba tetap tenang. "Apa yang kau lakukan, Surti? Kau membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap mati." Surti menyeringai. "Darminto tidak pantas mati seperti itu. Dibakar hidup-hidup oleh orang-orang pengecut di desa ini. Bajo maju selangkah. Dan kau ingin membalas dendam dengan menghancurkan desa ini, dengan membangkitkan orang-orang mati." Surti tertawa kecil. "Aku hanya membantu mereka kembali. Mereka semua adalah orang-orang yang diperlakukan tidak adil oleh desa ini. Mereka hanya ingin kembali ke rumah mereka." Harjo mengangkat kerisnya. "Hentikan ini, Surti. Jika kau terus melanjutkan, maka kau akan ikut terhisap dalam dunia mereka." Namun Surti tidak takut. Ia justru menatap keris di tangan Harjo dan tersenyum. "Kau pikir benda itu bisa menghentikanku?" Kemudian, sebelum mereka bisa bereaksi, Surti menusukkan tangannya ke dalam dadanya sendiri. Matanya berputar ke atas, mulutnya menganga, dan dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar seperti ular. Laras menjerit, mundur dengan panik. Surti tidak jatuh. Ia tetap berdiri, tetapi tubuhnya kini mulai berubah. Kulitnya menghitam, matanya kosong. Kemudian, dari dalam kegelapan, muncul sesosok lain di belakangnya. Darmintonot ia melangkah ke depan, berdiri di samping istrinya, yang kini bukan manusia lagi. "Sudah terlambat," bisik Darminto, suaranya bergema. "Kini, kalian adalah bagian dari kami. Ruara." Angin hitam berputar, menerpa tubuh mereka semua. Dunia di sekitar mereka berubah. Mereka tidak lagi berada di desa. Mereka telah memasuki dunia kematian. Dunia di sekitar mereka telah berubah. Langit yang tadi kelam kini merah seperti terbakar api. Pohon-pohon di sekitar rumah Surti menghitam. Batangnya melintir seperti tangan kurus yang terjulur ke arah mereka. Tanah yang mereka pijak, retak dan berlendir, mengeluarkan cairan kental yang baunya seperti darah busuk. Karta, Sarman, Bajo, Laras, dan Harjo terjebak dalam dunia kematian. Surti berdiri di depan mereka. Tubuhnya kini bukan lagi manusia. Kulitnya menghitam seperti arang, matanya kosong putih, mulutnya menyeringai dengan gigi tajam yang menyembul dari bibir pecah-pecahnya. Di sampingnya Darminto berdiri lebih tinggi dari sebelumnya.
Tubuhnya lebih menyeramkan, kulitnya menggantung longgar, isi perutnya yang membusuk mengintip dari balik luka menganga di perutnya. Tangan kanannya yang dulu hangus karena dibakar kini bersinar merah seperti bara api. Dan di belakang mereka, ratusan mayat hidup muncul dari kegelapan. Mereka adalah arwah-arwah pendendam, makhluk-makhluk yang tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam kematian mereka. Mereka berjalan terseok-seok, beberapa tanpa wajah, yang lain dengan tubuh sobek, seakan baru keluar dari liang kubur. Ini sudah tak bisa dihentikan. Suara Darminto menggema di udara. Desa ini telah memilih takdirnya. Sekarang, kalian semua akan ikut mati bersama kami. Laras mencengkram lengan Karta dengan erat. Tubuhnya gemetar ketakutan. Karta, aku tidak ingin mati di sini. Harjo, dengan wajah penuh ketegangan, menggenggam erat keris hitam di tangannya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, lalu membuka matanya dengan penuh tekad. Tidak, katanya dengan suara dalam. Masih ada cara untuk menghentikan ini. Semua menoleh ke arahnya. Keris ini bukan senjata biasa. Lanjutnya, ini adalah pusaka penutup gerbang kematian. Jika aku bisa menusukkan ini ke tubuh Darminto, maka semua ini akan berakhir. Tetapi Harjo menoleh ke arah lautan mayat yang perlahan mendekat. Aku butuh waktu. Karta memahami maksudnya. Mereka harus bertarung. Bersiaplah, teriaknya. Jangan biarkan mereka mendekati Harjo. Sarman dan Bajo segera mencabut golok mereka, meskipun mereka tahu senjata itu tidak akan banyak berguna. Laras mundur ke belakang, tubuhnya masih gemetar. Tetapi matanya penuh tekad, dan kemudian neraka dimulai. Mayat-mayat hidup itu menyerbu seperti ombak yang ganas. Sarman mengayunkan goloknya dengan keras, menebas kepala salah satu makhluk itu. Tetapi tubuhnya tetap berjalan, meskipun kepalanya sudah jatuh ke tanah. Bajo menusuk dada salah satu sosok yang mendekat, tetapi makhluk itu tertawa lirih, lalu meraih leher Bajo dan hampir mencekiknya sebelum Karta menendangnya dengan kuat. Harjo berjalan dengan cepat menuju Darminto, tetapi Surti menghalanginya. Kau tidak akan bisa menghentikan. Ini Harjo, suara Surti menggema. Darminto lebih dari sekadar roh yang bangkit. Ia adalah raja dari dunia kematian. Harjo mengayunkan kerisnya, tetapi Surti menghilang dalam kabut hitam, lalu muncul di belakangnya dan mencakar punggungnya dengan kuku tajamnya. Harjo berteriak, darah mengalir dari luka di punggungnya. Laras menjerit, tetapi saat ia mundur, tiba-tiba sesosok tangan mencengkram kakinya. Seorang anak kecil dengan mata kosong berdiri di belakangnya. Ibu ingin kau tinggal di sini bersamaku, bisik anak itu. Laras meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi anak itu mengeluarkan suara jeritan nyaring, membuat Laras hampir kehilangan kesadaran. Karta melihat ini, lalu dengan sekuat tenaga menebas tangan anak itu dengan pisau, melepaskan Laras dari cengkeramannya. Laras, bangun. Karta menarik istrinya dan mendekapnya. Kita harus bertahan. Sementara itu, Harjo yang terluka tetap berusaha mendekati Darminto. Ia tahu hanya ada satu kesempatan untuk mengakhiri semua ini. Darminto tersenyum melihat Harjo mendekat. Kau pikir kau bisa membunuhku? Darminto mengangkat tangan kanannya, yang kini bersinar merah seperti bara api, lalu menebaskannya ke arah Harjo. Seketika api hitam menyala. Harjo terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Kerisnya hampir terlepas dari tangannya. Karta melihat ini dan tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju Darminto. Darminto terkejut.
Karta berlari dengan sekuat tenaga, menerobos para mayat hidup yang mencoba menghalanginya. Dengan kemarahan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu, ia meraih keris yang hampir terjatuh dari tangan Harjo. Dan dengan sekuat tenaga, menusuknya tepat ke dada Darminto. Brak! Tiba-tiba, cahaya putih menyala dari tubuh Darminto. Darminto mengerang kesakitan, tubuhnya mulai retak seperti pecahan kaca. Surti menjerit, "Tidak!" Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh Darminto meledak menjadi abu, kabut hitam yang menyelimuti dunia. Mereka langsung tersedot kembali ke dalam tanah. Mayat-mayat hidup yang tadi menyerang mereka berhenti bergerak, lalu jatuh satu persatu, kembali menjadi mayat tak bernyawa. Surti merangkak ke arah Abu Darminto, tangannya gemetar. "Tidak, tidak, Darminto, kembalilah." Suaranya penuh keputusasaan. Namun saat ia mencoba menyentuh sisa abu suaminya, tubuhnya sendiri mulai mengering dan hancur seperti tanah kering. Dan dalam sekejap, Surti pun lenyap dari dunia ini. Ketika Karta membuka matanya, ia kembali berada di desa Paranggupita. Langit telah kembali gelap seperti biasa, tanpa cahaya merah menyeramkan. Tanah yang tadi berlendir kini kembali menjadi tanah normal. Di sekelilingnya, mayat-mayat yang sebelumnya bangkit kini tergeletak tanpa nyawa. Bajo terduduk lemas, Sarman masih mencengkram goloknya dengan tangan gemetar. Laras menangis dalam pelukan Karta, sementara Harjo dengan luka di punggungnya tersenyum lelah. Mereka telah kembali, semua telah berakhir. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, di kejauhan, di antara pepohonan hutan Warangsa, sebuah senyuman samar terlihat dalam kegelapan, dan mata kosong itu masih menatap mereka. Cerita tamat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor lainnya.